Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami untuk menyelesaikan tugas akhir pembelajaran psikologi perkembangan tentang layanan masyarakat. Berikut yang terlibat dalam penyelesaian iklan ini adalah kelompok sendiri, yaitu ada saya Lisna Citrawati Fau dengan NIM 17132424043. Berikutnya ada Suster Tere Francisca Novi Setiana dengan NIM 201111455. Berikutnya ada Ronalius dengan NIM 151124044. Berikutnya ada Magdalena Daso dengan NIM 17111141066. Dan yang terakhir ada Trivena Yenti dengan NIM 20111141033. Lanjut usia atau lansia adalah seseorang dengan usia 65 tahun atau lebih yang terkadang menimbulkan masalah sosial, tetapi bukanlah suatu penyakit melainkan suatu proses natural tubuh meliputi terjadinya perubahan dan penurunan fungsi organ dalam tubuh. Sekitar 65% dari lansia yang mengalami gangguan kesehatan hidup hanya ditemani oleh seseorang yang mengingatkan masalah kesehatannya, dan 35% hidup sendiri. Semakin tua umur seseorang, maka akan semakin menurun kemampuan fisiknya. Hal ini dapat mengakibatkan kemunduran pada peran sosialnya dan juga akan mengakibatkan gangguan dalam hal mencukupi kebutuhan hidupnya. Meningkatkan ketergantungan yang memerlukan bantuan orang lain, dengan kata lain akan menurunkan tingkat kemandirian lansia tersebut. Akan tetapi, bagi lansia yang hanya hidup sendiri, mereka bahkan akan mengalami keterasingan sosial karena tidak ada komunikasi dan kurang mendapatkan perhatian dari orang-orang terdekat. Oleh karenanya, iklan layanan masyarakat ini kelompok kami susun untuk membantu menyadarkan para kaum muda untuk lebih memperhatikan kondisi lansia yang ada di sekitarnya, supaya mereka bisa lebih menyayangi dan membahagiakan para kaum lansia atau lanjut usia. Anakku, jangan menangis, ibu kan selalu di sini. Lekaslah besar anakku, doa ibu menyertaimu. Ibu, berisik banget sih. Oh, ya nggak bisa nenang kan jauh di Bandase, lama jadi nggak tahu. Kalau dulu ya lagi deket ya tahu datang, sekarang nggak sudah lama nggak datang. Semuanya nggak ada yang nengokin. Berapa orang anaknya, Mak? 3 3 orang. laki semua. Laki semuanya. Anakku, jangan menangis, ibu kan selalu di ibu. Maafin diri, Bu.
Selanjutnya, apa yang bisa dilakukan oleh orang terdekat atau keluarga untuk menjaga keseimbangan aspek bahasa pada lansia? Hal-hal yang bisa dilakukan antara lain: 1. Mempertahankan kehangatan dan kedekatan dalam keluarga. 2. Mengajak lansia berbicara atau berkomunikasi. 3. Mengajak lansia melakukan rekreasi. 4. Mendampingi lansia ketika berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat. 5. Mendengarkan dan menanggapi pembicaraan lansia. 6. Mengajak lansia untuk bergaul dengan lingkungan sekitar lansia. 7. Mendampingi lansia melakukan hubungan sosial secara interpersonal dalam keluarga, kelompok sebaya, dan masyarakat lingkungan di mana lansia tinggal. Dan yang kedelapan, melibatkan lansia ketika terjadi peristiwa penting, baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat. Berikutnya, cara-cara dalam berkomunikasi dengan lansia. Nah, dalam menyampaikan pesan kepada orang dengan usia lanjut, sebaiknya singkat, jelas, lengkap, dan sederhana. Bisa dibantu dengan tulisan dan bahasa tubuh agar mudah dipahami. Kita perlu menggunakan bahasa yang sederhana dalam menyampaikan informasi dan mengusahakan agar intonasi suara tidak terlalu cepat dan tidak terkesan menggurui. Dalam berkomunikasi juga sebaiknya sikap kita itu berwajah yang berseri dan jangan berbicara terburu-buru, serta kita perlu memberikan suara yang lembut. Beberapa yang dapat kita lakukan untuk berkomunikasi dengan lansia yaitu melatih kesabaran dan kepedulian pada lansia. Contohnya, memang sulit bergerak dengan kondisi artritis begini, Bu, tetapi percaya deh, Ibu dapat bergerak kok walau perlahan. Nah, seperti itu contohnya. Dan kita juga kalau dekat dengan lansia, kita lebih baik meminta dengan baik-baik dibanding memerintah. Kita tahu bahwa kondisi lansia yang kurang sabar dan kemampuan fisik menurun. Dengan menanyakan kepada mereka, maka memberikan kesenangan karena dilibatkan dalam aktivitas. Berikutnya, kita perlu menggunakan kata-kata sopan. Ini harus. Jadi kita bukan memerintah, tapi lebih ke arah mengajak dan terbuka. Kita juga sebaiknya berbicara dengan topik yang sudah dikenal, misalnya tentang anggota keluarga dan kebutuhan orang tersebut. Dan yang perlu kita hindari yaitu topik yang terlalu banyak, dan sebaiknya kita mengupayakan kalimat yang singkat dan jelas. Berikutnya, kita harus memberikan kesempatan kepada lansia momen untuk mengenang, karena kenangan mereka penting bagi para lansia tersebut. Kita juga memberikan lansia waktu ekstra untuk merespons pembicaraan kita dan mengupayakan tidak tergesa-gesa dengan mereka. Dan penting juga kita memberikan pilihan orang tua untuk memudahkan pengambilan keputusan, seperti misalnya apakah ibu atau bapak ingin minum teh atau kopi, dibanding kalau kita mengatakan apa yang ingin Anda minum. Jadi kita memberikan pilihan seperti itu. Berikutnya yang sangat penting yaitu kita menjadi pendengar yang aktif. Kita perlu mencari petunjuk dari tatapan mata dan isyarat. Jadi kita harus mengangguk saat lansia berbicara dan bersikap lebih akrab. Seperti itu.
Kesejahteraan dan kebahagiaan merupakan dambaan setiap individu di dalam menjalani kehidupannya, termasuk lanjut usia, yang dalam kehidupannya masih membutuhkan pelayanan kesejahteraan. Pelayanan kesejahteraan bagi lanjut usia bisa dalam bentuk pendampingan yang harus disesuaikan dengan kondisi kesehatan fisik, sosial, mental, dan spiritual. Karena lansia pada umumnya terdiri dari lansia potensial dan lansia tidak potensial. Fenomena yang banyak dihadapi saat ini belum mampu memenuhi kebutuhan lansia di dalam pendampingan, sehingga perlu adanya kerjasama dengan keluarga untuk memenuhi kebutuhan lansia. Untuk itu, mari sebagai generasi muda kita beri perhatian kepada para lansia yang ada di sekitar kita, dengan sesering mungkin menemani dan mengajak berkomunikasi, agar mereka menjadi lansia yang bahagia. Harapannya, video ini dapat bermanfaat bagi masyarakat umum, khususnya generasi muda, untuk menambah pengetahuan dalam membantu para lansia dan untuk meningkatkan kesejahteraan para lansia yang mengalami keterasingan sosial, seperti mengalami kesendirian akibat kurang diajak berkomunikasi oleh keluarga dan orang terdekat. Terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam video ini, dan terima kasih juga kepada semua yang telah menyaksikan video dari kelompok kami.